Hai kan semua, jadi balik lagi di channel aku. Hari ini aku bakalan bikin video menjelaskan soal retinol rutin aku. Tapi sebelum itu aku bakal jelasin dikit soal apa itu retinol, gimana cara kerjanya dan manfaatnya supaya kalian tuh semua juga tahu. Editing keys ya. Aku lupa kasih tahu kalian apa perubahan-perubahan yang aku rasakan setelah aku pakai retinol selama kurang lebih 8 minggu, 2 bulanan gitu deh ya. Jadi sebenarnya kan collagen production kita itu menurun setelah umur 20. Aku pakainya pas aku lagi umur 24, which mean it's still in the early phase gitu kan. Tapi sebenarnya kehilangan kolagen di umur 20 tuh nggak tiba-tiba langsung bikin kita kayak, wih gila keriput gitu. Jadi perubahannya tuh nggak signifikan sampai nanti kita udah umur tua baru kita sadar kayak, ih anjir kolagen aku berkurang, semuanya keriput gitu kan. Jadi pemakaian retinol di awal ini pun tidak memberikan efek yang signifikan sampai kayak kerutan menghilang. Enggak, we have fine lines and that's normal. Jadi yang kita bisa lakukan adalah mencegah dibandingkan mengobati, dan memakai retinol di umur yang relatif masih muda itu ya gunanya itu untuk mencegah pembentukan garis-garis halus dan yang lain-lainnya gitu. Jadi efek yang aku rasakan tuh sebenarnya juga nggak gitu signifikan, dan aku bahkan nggak sadar sampai ada satu hari temenku tuh kayak tanya gitu waktu kita keluar, dia bilang, "Wih, Kes, kulitmu bagus ya." Terus aku kayak, hah? Maksud kau bagus gimana? Iya, kayak nggak ada garis-garisnya gitu. Which I remember I have some lines, terutama di area kayak dekat under eye gitu. Now I think it's kind of okay, kayak masih ada tapi it's smoother now gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai retinol dari umur 20-an, aku sih rekomendasi banget. Seperti yang aku bilang, pasti lebih bagus mencegah daripada mengobati. Kalau misalnya kamu pakai pas fine lines kamu tuh masih sedikit, mungkin efeknya tuh bakalan kelihatan kayak, oh fine lines-nya kayak udah nggak gitu obvious. Sedangkan kalau misalnya kamu udah punya fine lines yang lebih obvious, lebih banyak, mungkin efeknya tuh hanya akan mengurangi. Misalnya kamu punya 5 fine lines, terus kamu pakai retinol rutin, terus fine lines-nya kayak sisa 3. Jadi, but also don't expect kalau kamu pakai retinol kamu bakalan kayak awet muda or whatsoever. Soalnya we are human, that's what I say. Kita menua gitu. Cuman yang kita bisa lakukan adalah dengan perawatan ini supaya kita menua dengan graceful. Seperti yang kalian bisa lihat, ini masih ada sisa-sisa perjing aku. Kenapa perjing aku lama padahal aku jarang perjing? Karena aku perjingnya pas menstruasi. Dan kalau misalnya kalian cewek, kalian pasti tahu kan, kalau misalnya udahlah perjing tambah hormonal acne, sakit kepala. Tapi ini sisa bekas-bekasnya doang, yang masih aktif tuh cuma ini sekarang satu. Ya. Jadi aku tuh udah yakin banget, kalian pasti udah sering banget dengar retinol. Kenapa retinol itu bisa sampai seterkenal itu? Karena retinol sampai saat ini adalah satu-satunya ingredients di skincare yang udah scientifically proven gitu. Kalau misalnya dia bisa membantu pembentukan kolagen dalam kulit kita. Dimana kita tahu ya kalau misalnya kita makin tua tuh produksi kolagen di kulit kita tuh menurun gitu. Jadi yang udah terbukti bisa membantu meningkatkan produktivitas, meningkatkan produksi kolagen di kulit kita itu ya retinol. Dan selain itu retinol juga bisa membantu kayak banyak masalah kulit gitu. Jadi itulah kenapa retinol sangat terkenal. Nah, sebenarnya retinol itu adalah keluarga dari vitamin A. Aku bakalan kasih tunjuk kalian kayak silsilah keluarganya, family tree-nya vitamin E. Jadi vitamin A ini ada banyak bentuknya. Yang pertama ya retinol yang kita tahu, terus ada retinoin, ada retinoic acid, dan masih ada banyak lagi. Cuman retinol adalah versi yang lebih weak-nya. Dimana kalau misalnya yang kayak retinoin itu biasanya harus diresep sama dokter, dimana itu tuh juga efeknya tuh kencang sekali, kayak bisa bikin kulit kita tuh iritasi malahan karena saking kencangnya kalau kulit kita nggak bisa handle gitu. Terus apa sih
manfaat-manfaat retinol untuk kulit kita. Jadi manfaat retinol yang paling terkenal itu adalah untuk anti-aging, membantu menghilangkan garis-garis halus, kerutan-kerutan gitu. Membantu menghilangkan ya, bukan menghilangkan, cuma membantu. Terus yang kedua adalah dia bisa memberikan efek eksfoliasi di kulit wajah kita di surface level. Jadi dia bekerja di permukaan kulit kita sebagai exfoliants juga, karena dia akan mengeksfoliasi kulit, menghilangkan kotoran-kotoran dan sisa-sisa sel kulit mati gitu. Dan yang ketiga, retinol ini juga bagus banget untuk kalian yang punya acne prone skin. Kenapa? Karena dia itu kan punya efek eksfoliasi yang tadi udah dijelasin. Jadi dia tuh bisa membantu mempercepat cell turnover kita, skin cell turnover. Jadi karena skin cell turnover kita dipercepat, jadi kulit kita tuh pada akhirnya bakalan mengalami purging. Lalu setelah purging, kulit kita tuh bakalan bersih gitu. Nah, purging ini sendiri di beberapa orang gak bakal kejadian karena ya kulit orang kan beda-beda ya. Jadi kayak aku pribadi, aku ada purging di sini masih kelihatan, tapi kayak dikit aja. Dan ada juga orang yang purgingnya lumayan banyak gitu. Itu tergantung sama kulit masing-masing. Aku bakalan bikin video soal purging di video berikutnya, tapi kalau misalnya dijelasin di video ini kepanjangan. Jadi selain efek-efek bagusnya, retinol ini juga ada efek sampingnya, dimana efek sampingnya ini biasa berupa kekeringan. Jadi kulit kita itu bisa terlalu kering kalau pakai retinol, dan kalau misalnya kulit kamu itu nggak kuat atau nggak cocok, nggak bisa handle si retinolnya ini, itu bahkan bisa bikin iritasi. Terus ada juga kalau misalnya retinol atau vitamin E yang dari resep dokter seperti tretinoin dan lain-lain, itu tuh bisa bikin kulit kita kayak peeling dan flaky gitu. Nah, jadi ada berbagai macam cara untuk mengcombat side effect itu. Salah satunya adalah kamu tuh harus pakai moisturizer yang lebih tebal, yang lebih moisturizing dari moisturizer yang mungkin biasa kamu pakai. Dan kamu tuh bisa kombinasiin retinol dengan serum yang hydrating. Nah, serum-serum hydrating atau ingredients hydrating yang biasa di pair sama si retinol ini, yang paling terkenal adalah yang pertama hyaluronic acid, sama yang kedua tuh niacinamide. Nah, niacinamide itu dia memberikan efek skin calming, terus anti-inflammatory dan moisturizing, dimana ini nih bisa mengcombat side effect yang ada di retinol. Sedangkan hyaluronic acid ini bisa mengikat air supaya muka kita tuh tetap plump dan hydrated gitu. Jadi itu juga bisa mengcombat side effect dari retinol ini. Jadi gitu aja penjelasannya buat hari ini. Selanjutnya aku bakalan kasih lihat retinol rutin aku, dan aku pakai retinol itu 3 kali seminggu. Sisanya aku pakai chemical exfoliants dan hydrating rutin. Video ini aku tuh rekamnya pas malam hari karena aku nggak mau pakai retinol di siang hari. I don't want to risk my skin just to make a video, karena kalau misalnya kita pakai retinol itu makin sensitif kan sama matahari. Jadi aku nggak mau gitu, nggak pengen. Jadi aku rekam aja pakai HP di malam hari. Jadi kalau lightingnya agak, mohon maaf ya. Jadi biasanya aku tuh pakai 4 produk di retinol rutin aku. Jadi yang pertama itu adalah Aquaphor atau basically lip balm. Jadi karena kondisi bibir aku tuh gampang banget kan ke trigger sama hal-hal yang kencang atau yang ada fragrance atau yang ada pewarna. Jadi aku tuh biasanya generously, kayak aku betul-betul pakai banyak gitu, just to coat my lips. Aku bahkan sampai pakai ke bawah bibir karena itu juga sensitif. Jadi teknik ini kalian tuh bisa aplikasikan di seluruh bagian wajah kalian yang sensitif. Kalau misalnya kalian ada kondisi kulit seperti eczema atau rosacea atau yang segitu-gitunya lah ya, kalian bisa apply dulu either skin balm atau Vaseline atau moisturizer di daerah yang sensitif gitu. Jadi kalau misalnya kulit di bawah mata kalian sensitif, ya udah kalian pakai moisturizer atau pakai Vaseline di sana. Gunanya adalah dia bikin barrier gitu supaya retinolnya tuh nggak langsung kencang kena ke kulit gitu, jadi kulitnya nggak shock
Jadi biasanya kan aku selalu kasih tahu ke kalian, aku selalu saranin kalau misalnya kalian mau pakai skincare itu kalian pakainya pas lagi lembab, jadi lebih meresap gitu kan. Cuman bedanya guys, retinol ini tidak berteman baik sama air gitu ya. Jadi untuk pakai retinol kita itu harus tunggu sampai kulit kita tuh kering dulu. Jadi biasanya habis mandi gitu kan, aku tunggu bentar sampai udah nggak lembab gitu, baru aku pakai serum retinol langsung gitu. Ini aku pakai yang First Press Restart Gentle Retinol Serum. Jadi ini nih kandungan retinolnya adalah bakuchiol plus encapsulated retinol. Kalau misalnya kalian nggak tahu apa tuh bakuchiol itu kayak plant based retinol yang of course lebih gentle. Jadi mereka pakai itu dan pakai retinol yang encapsulated. Dimana retinol yang encapsulated itu dia kayak slow release retinol, jadi pas kita pakai dia nggak langsung kenceng langsung boom gitu di muka, karena aku nggak mau deal sama kayak kulit terkelupas dan lain-lain gitu. Jadi I choose the safe way, aku pakai encapsulated, dan walaupun aku tahu efeknya tuh bakal agak lama gitu kan, cuman kayak ya udah tunggu aja gitu. Ini teksturnya, dia teksturnya kayak creamy serum gitu guys. Terus aku biasanya langsung ratain di tangan, langsung deh gini tap. Kalau mata aku nggak gitu sensitif sama retinol, jadi aku bisa pakai di mata. Kalau misalnya kalian kulitnya sensitif di area mata, tolong jangan dipakai, atau pakai teknik yang tadi, teknik sandwich namanya aku bilang ya. Kalian pakai moisturizer dulu di bagian yang sensitif aja, atau kalau misalnya kalian mau pakai di seluruh wajah pun nggak masalah. Habis itu baru pakai retinol, terus pakai moisturizer lagi. Itu namanya sandwich method, biar kulit sensitif kalian tuh nggak bereaksi negatif gitu. Dan of course kalau misalnya pakai metode itu resultnya bakal kelihatan lebih lama ya. Cuman ya daripada kulit kamu kenapa-kenapa gitu kan, that's what your skin needs gitu. Jadi setelah retinolnya meresap, kalian bisa merasa nanti retinolnya tuh meresap. Terus andalan retinol rutin aku supaya kulit aku tuh nggak kaget sama retinol yang kencang adalah ini, Crave Beauty Great Barrier Relief. Ini adalah niacinamide serum sebenarnya yang mengandung tamanu oil, safflower oil, rose hip oil, ceramide, sama phytosterol. Pokoknya kayak banyak ingredients yang bagus yang lainnya. Generous guys. Oke, generous karena retinol tuh efeknya mengeringkan. Jadi emang kalau misalnya niacinamide itu bisa dipakai berbarengan sama retinol karena nggak ada masalah pH-pH-an di sini. Dan mereka tuh malah membantu untuk menutrisi kulit gitu, untuk supaya kulitnya nggak kering karena efek retinolnya. Terus calming kalau misalnya kulit kamu tuh sensitif gitu. Bentar ya, kucing aku berantem. Oli, no. Jadi seperti yang aku udah bilang tadi, sangat disarankan retinol itu dipakai bersamaan sama niacinamide. Kenapa? Niacinamide itu kan ada anti-inflammatory, skin calming, hydrating properties gitu ya. Aku pribadi punya 2 serum niacinamide, cuman aku selalu pakai yang ini karena entah kenapa kalau misalnya pakai retinol sama yang ini, itu tuh lihat guys, glowing guys. Dan efeknya pun aku merasa bagus gitu, kayak aku suka aja kombinasi. Yang selanjutnya yang paling penting adalah moisturizer. Kalian tuh kalau pakai retinol harus pakai moisturizer, kalau nggak kulit kalian rusak sumpah. Karena retinol tuh kan efeknya bisa mengeringkan, apalagi kalau misalnya kalian punya kulit sensitif kan. Jadi direkomendasikan juga untuk pakai moisturizer yang tebal gitu, karena selain untuk malam hari supaya nggak transepidermal water loss, untuk mengcombat kekeringan yang didapatkan dari efek retinol ini gitu. Baru-baru ini kalau misalnya kalian follow aku di Instagram, kalian tahu kan Abib tuh kirimin skincare mereka ke aku, dan Abib tuh kirimin yang ini, Jericho Rose Cream. Ini bagus banget sumpah, nggak ada aroma mawar sama sekali. Dan aku pun awalnya tuh kayak, apa sih rose cream? Nggak mau kalau ada krim-krimnya wangi-wangi rose. Terus pas aku buka guys, aku makin jantungan. Tau nggak kenapa? Karena kayak gini dong konsistensinya, kayak apaan sih,
kayak odol gitu loh. Aku tuh tipe orang yang nggak suka kalau misalnya moisturizer itu terlalu tebel gitu, terlalu lengket berminyak gimana gitu kan. Cuman setelah aku pakai sekarang berarti udah sebulanan dong ya. Setelah aku pakai malah aku suka. Kenapa? Karena walaupun dia tebel, dia tuh meresapnya sempurna. Jadi dia nggak lengket, nggak ada kayak residu berminyak-minyak apa gimana gitu. Sumpah, aku aja kadang-kadang siang pakai ini. Dia kayak thick enough untuk moisturize your skin, tapi thin enough untuk dia nggak lengket-lengket, nggak merasa greasy gitu. Dan kalau misalnya aku pakai sunscreen numpuk di atas ini pun kalau siang-siang dia nggak terasa tebel gitu loh. So I really like it, dan I think I'll repurchase. Kan Abib itu sering sale di Shopee. Jadi kalian harus lihat, cek tokonya di Shopee, abib.os. Jadi guys, segitu aja dulu video hari ini. Thank you buat kalian udah nonton retinol rutin aku. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen aja di bawah, aku bakalan coba jawab. Terus kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel aku. And I'll see you in my next video. Bye bye.